bahwa munculnya komunis kembali untuk melakukan langkah-langkah dan ucapan tindakan baik tokohnya sendiri dari salah satu partai yang ikut di dalamnya. Kami 15 juta dan siap kami untuk balas. Kita siap kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Karni, Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau melihat kejadian-kejadian ini, kemudian kondisi sosiologis masyarakat, terutama dari kalangan ulama, dari kalangan Islam, ini sangat memprihatinkan. Kalau saya melihat, ya sebagai seorang mantan, jadi kita melihat satu konteksnya, apakah ini ada kaitan antara kekuatan yang berhadapan komunis satu dengan ancaman-ancamannya, karena saya mengikuti semua langkah-langkah gerakan komunis dan berhadapan dengan gerakan komunis setelah masa lalu atau sekarang ini. Pertama begini, kalau melihat ancaman-ancaman yang viral di medsos, kemudian ancaman dari tokoh-tokoh anak-anak PKI yang mengaku bahwa kekuatan kami 15 juta dan siap untuk balas dendam. Dan kemudian ada lagi pernyataan-pernyataan yang banyak sekali, mungkin nanti saya kasihkan kepada pihak kepolisian saja. Yang ancaman-ancaman mereka, kalian dulu membunuh kami di jalanan, kami akan matikan kalian juga sampai habis. Kami akan balas. Ini baru. Dan kemudian ada juga pada waktu ulang tahun salah satu partai, ada pernyataan kita akan habisin Islam, umat Islam. Jadi konteks ini, pernyataan saya bangga jadi anak PKI masuk parlemen, dan pernyataan kami 15 juta siap untuk balas dendam, baik di bukunya yang saya baca maupun dari langkah-langkahnya, ini perlu kita cermatin. Apakah ada hubungan dengan kejadian ini untuk menakut-nakuti bahwa mereka sudah bangkit dan mereka merasa kuat? Apakah ada benang merahnya? Mari kita amati. Karena satu yang kena baik dari NU maupun dari Persis, dari satu lagi Al-Hidayah, dan kemudian dari Polda Jabar tadi menyebutkan ada kejadian di Bekasi. Tapi sebelum itu juga sudah ada, ketika dia ceramah tentang masalah bahaya komunis, kemudian sang ustadz langsung diikutin di Sukabumi kejadiannya, dan kemudian dia dipukulin. Ini mungkin belum terdetek, belum dilaporkan kepada Kepolisian Jawa Barat. Jadi kalau saya melihat dari konteks adanya mereka ingin tampil kembali dengan ucapan-ucapan tokohnya maupun ucapan-ucapan yang dilakukan ancaman-ancaman terhadap umat Islam. Kemudian ada langkah-langkah kelihatan kepada tokoh-tokoh yang langsung, apakah Ustadz Alfian yang menyatakan bahaya komunis dan kemudian menghadapi sekarang di pengadilan. Jadi semua ini bisa jadi bola liar. Kita bisa jadi bola liar. Pertama, kecurigaan, nyamannya bangsa Indonesia, kemudian ketidaknyamanan umat, dan ancaman, apalagi seperti disebutkan tadi MUI. Saya masih ingat kejadian tuh, ya dikatakan kolor hijau,
mereka menyatakan kolor hijau, padahal setelah saya selidiki itu adalah ex komunis semuanya. Karena setelah kejadian jatuhnya Soeharto, Mei sampai dengan September, dan kemudian bangkitnya mereka lagi dengan simbol-simbol PKI dan ikut menyerbu MPR 10 sampai 13 November dengan simbol-simbol PKI dan dia keluarkan benderanya menyerbu MPR yang saya hadapin. Dan sekarang kemudian mereka mengeluarkan simbol-simbolnya. Tokoh terkenal memakai simbol kaos PKI di sini sudah berani di jalanan, dan kemudian di Kalimantan Barat anggota DPR membuat kalender karena pakai lambang komunis, dan semuanya ini sudah kelihatan mereka mau muncul. Dan kalau ucapan-ucapan ini mereka laksanakan yang terjadi sekarang ini kita akan berhadapan tarung kita di lapangan. Ini bahaya, jadi kepolisian berat kerjanya nanti ini. Kalau ancaman mereka sudah satunya keluar, tokoh ulama, apakah ada benang merahnya yang di Bekasi, yang di Soreang, yang di Bandung, yang di Garut, yang kemudian di Sukabumi. Ini semuanya di daerah Jawa Barat. Jadi ada konotasi orang ini diciptakan. Jadi tidak enak juga bagi kepolisian dan tidak enak bagi Mendagri. Jadi seolah-olah semuanya. Tapi saya juga memang mengkhawatirkan ancaman dari tokoh-tokoh dan anak-anak kami, anak, cucu, dan cicit dari yang kami dulu, bapak dan kakek moyang kami yang terbunuh di jalanan, kami akan balas sampai kalian juga habis. Ancaman ini ada di media medsos dan kelihatan tampang orang yang menyebutkan. Dan ini kalau nanti pekerjaan berat bagi kepolisian, karena mereka sekarang udah terang-terangan berani dan mungkin mereka mengatakan kami sudah ada dan eksis kembali menghadapi pilkada, dan mereka juga nanti berharap ada kekacauan atau nanti pilpres, karena mereka sebutkan kesempatan nanti pemilihan presiden kami harus menang dan kami ketampil, dan ngaku-ngakunya mereka adalah pendukung Jokowi. Kan nggak enak ini ya, Presiden Jokowi juga nggak enak mereka tampilkan di sini bahwa kami adalah pendukung Jokowi. Jadi perlu, ya saya sarankan kepolisian tangkap aja nih orang yang menyatakan mereka pendukung Jokowi sampai berani-berani mengancam dengan mengawai lambang Palu Arit, lambang komunis. Dan mereka sudah punya doktrin. Memang orang-orang komunis mengatakan yang menakut dengan membunuh adalah cara untuk orang takut supaya mengikuti kita. Emangnya mereka juga bisa bunuh, kita juga bisa bunuh di jalanan? Kalau mereka bunuh, ini udah siap-siap nih, umat udah siap, pondok-pondok pesantren udah siap, masjid-masjid udah siap. Jadi dengan demikian bisa tarung di lapangan yang dicurigai orang-orang yang lewat juga bisa dibunuh di jalan karena dicurigai seperti kejadian 98 dulu. Kecurigaan sangat besar pada 98. Sudah tenang, sekarang muncul lagi. Tahun 2008, 20 tahun muncul lagi. Kecurigaan satu sama lain bisa ditarung di jalanan. Karena juga pondok pesantren sudah siap, saya lihat itu. Ucapan-ucapan tinggi para kiai termasuk yang tadi MUI yang dari NU, kalau ini nggak bisa selesai, ini sangat berbahaya. Jadi saran saya kepolisian punya PR berat terhadap komunis, jangan diberikan jangan diberikan kesempatan untuk tampil, karena dengan viral ini akan saya sampaikan tokoh-tokohnya jelas, mukanya jelas, dan anggota DPR di Kalimantan Barat itu jelas mengeluarkan kalender yang gambar Palu Arit dibagi-bagi, dan banyak tempat-tempat bahwa munculnya komunis kembali untuk melakukan langkah-langkah dan ucapan tindakan baik tokohnya sendiri dari salah satu partai yang ikut di dalamnya. Berani-beraninya dia tampil dan kemudian mengatakan kami 15 juta dan siap kami untuk balas. Jadi untuk itu pada umat Islam, ya saya harap tetap tenang, ya orang-orang pondok pesantren tetap tenang dan kita siap menghadapi. Tapi juga marilah saya juga mengimbau bagi mereka yang merasa kuat, orang-orang komunis, antek-antek komunis,
orang-orang anak dan cicitnya, ketenangan bangsa Indonesia ini jangan lagi berubah menjadi kecurigaan. Dan marilah kita membangun, dan saya siap juga untuk membangun. Apakah membangun dengan bangsa orang-orang yang keluarganya komunis atau bukan? Marilah kita mulai berdamai dengan bangsa ini. Kalau nggak damai, tahun 26 mereka menyerang para ulama juga. Tahun 48 kalian juga menyerang ulama dan juga rakyat-rakyat yang pro kepada Republik. Tahun 65 kalian juga menyerang dan membunuh. Sekarang kalian mengancam lagi. Kita siap kok. Pondok-pondok pesantren siap kalau memang diserang. Tapi kita harap janganlah kalian menyerang lagi. Sudahlah, berdamailah dengan bangsa ini. Dan kami dan saya juga siap membangun bangsa ini supaya tidak ada lagi balik-balik, balas-balas, membunuh. Kalau memang doktrin kalian, doktrin lain mengatakan membunuh cara sah supaya orang takut mengikuti kita. Memangnya kalian yang bisa membunuh, kita juga bisa membunuh kok. Demikian aja lah untuk para mereka ini yang orang-orang komunis. Terima kasih. Baik.